Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ansyah Berani dengan NIM 2304010008 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Haji Ali Haji. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah pengaplikasian GF akuntansi dimulai dari awal hingga penjualan. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer akuntansi. Pertama-tama buka aplikasi GF Akuntansi, maka akan keluar kotak pembukaan sebagai berikut. Klik ikon atau tombol buka data baru. Setelah itu, maka akan ditampilkan kotak berikut ini. Tekan tombol lanjut. Di sini tertera lokasi, kita buat manual aja, yaitu D.2 garis miring GF akuntansi. Sebagai contohnya yaitu buka kurung Anisha Ramadhani tutup kurung. Nah, di sini ada output default Inggrisnya dicentang. Setelah itu kita masuk ke title, tulis nama di barisan awal. Sebagai contoh nama saya sendiri yaitu Anisha Ramadhani. Setelah itu masuk ke profil, yaitu sebagai contoh nama perusahaan maritim, alamat TPI, HIDIN TNJ, singkatan MRT. Masuk ke bagian paket, accounting platinum modul yang diaktifkan yaitu klik modul dasar, klik cash control, klik GL control, klik buat kode perkiraan pembukuan otomatis. Masuk ke jenis usaha, jenis usahanya itu klik distributor atau supplier, metode perhitungan nilai persediaan, average atau rata-rata yang ini disarankan. Kita masuk ke mata uang, klik IDR dan SGD, klik mata uang dasar pelaporan pembukuan yaitu IDR, nomor PO, quotation SO, dan lain-lain secara tahunan. Masuk ke pembelian, klik purchase order atau PO, klik pembelian dan retur pembelian, klik pembuat daftar tagihan hutang. Terakhir penjualan, klik quotation, klik sales order, klik penjualan eceran, klik penjualan dan retur penjualan, klik membuat rekap pengaturan barang penjualan, klik membuat daftar tagihan piutang. Final, klik proses, klik tutup user admin dengan password 123, klik OK. Tampilan awal kita akan membuka data. Untuk mengisi data kode perkiraan, buka menu utama, klik sistem setup. Setelah itu tekan kode perkiraan. Sebagai contoh ada tabel saldo awal neraca dan saldo awal aset tetap. Setelah masuk di jendela kode perkiraan, langkah selanjutnya adalah klik ganda pada nama akun untuk melakukan koreksi pada setiap akun sesuai dengan data yang sudah tersedia. Masukkan saldo awal akun sesuai dengan data yang telah disediakan. Setelah selesai, tekan simpan dan lanjutkan untuk semua akun yang tertera pada tabel, lalu klik tutup. Tambah data baru berwarna biru untuk masuk ke dalam kotak pengisian data akun baru, klik header, lalu klik simpan. Setelah semua data sudah benar, klik F12 lalu tutup jendela kode perkiraan. Setelah masuk di jendela aktiva tetap, langkah selanjutnya adalah tekan header aktiva tetap, lalu klik tombol tambah data baru berwarna biru untuk masuk ke dalam kotak pengisian data aktiva tetap. Berikut tampilan data aktiva tetap. Setelah semua data sudah benar, klik F12 lalu tutup jendela aktiva tetap. Untuk mengisi data vendor atau pemasok, maka perlu memilih menu utama master file, terus vendor. Berikut sebagai contoh adalah data vendor. Setelah itu kita akan masuk ke jendela vendornya. Tekan tombol tambah data baru berwarna biru untuk masuk ke dalam kotak pengisian data vendor. Isilah nama, alamat, dan kredit, lalu klik simpan. Lakukan pada semua vendor. Berikut tampilan data vendor. Setelah semua data sudah benar, klik F12 lalu tutup jendela vendor. Setelah itu kita akan mengisi data pelanggan. Berikut contoh daftar data pelanggan. Setelahnya akan masuk ke jendela pelanggan. Tekan tombol tambah data baru berwarna biru untuk masuk ke dalam kotak pengisian data pelanggan. Isilah tanggal, nama, alamat, dan status, lalu klik simpan. Apabila muncul kotak info seperti gambar ini, klik yes, lakukan pada semua data pelanggan. Berikut adalah tampilan data pelanggan. Setelah semua data sudah benar, klik F12, lalu tutup jendela pelanggan. Selanjutnya kita akan mengisi item. Contoh daftar data item. Setelahnya akan masuk ke jendela item. Tekan tombol satuan berwarna hijau yang terletak di sisi kiri atas jendela item. Kotak
mengisi data satuan adalah sebagai berikut. Tekan tombol tambah data baru berwarna biru. Isilah mulai dari satuan terkecil, masukkan nama tipe satuan sesuai nama pada data yang telah disediakan. Setelah selesai, tekan simpan dan lanjutkan hingga semua data satuan dimasukkan. Berikut tampilan data satuan. Setelah semua data sudah benar, klik F12 lalu tutup jendela satuan. Anda akan kembali pada jendela item. Berikutnya lanjutkan dengan mengisi data item. Masukkan informasi yang tertera pada data yang telah disediakan, yaitu nama, kode, dan satuan. Setelah selesai, tekan simpan dan lanjutkan hingga semua data item termasuk. Berikut adalah tampilan data item. Setelah semua data sudah benar, klik F12 lalu tutup jendela item. Untuk mengisi data pembelian, maka perlu memilih menu utama pembelian, setelahnya akan masuk ke jendela pembelian. Contoh daftar data pembelian. Setelahnya akan masuk ke jendela pembelian. Tekan tombol tambah data baru berwarna biru untuk masuk ke dalam kotak pengisian data pembelian. Masukkan nama vendor, nomor dimulai dari 001 dan tanggal pembeliannya. Setelahnya klik tombol tambah untuk memasukkan data item yang dibeli. Isilah data kode, jumlah, satuan unit, dan harga satuan. Jika sudah, klik masuk list F12. Setelahnya lakukan untuk semua item yang dibeli. Setelah selesai, tutup dan akan kembali ke kotak pengisian data pembelian. Anda telah menyelesaikan data pembelian untuk satu vendor. Lanjutkanlah masuk data pembelian pada vendor lain seperti cara sebelumnya. Jangan lupa untuk mencetak bukti pembelian. Berikut adalah tampilan data pembelian. Setelah semua data sudah benar, klik F12 lalu tutup jendela pembelian. Untuk mengisi data penjualan, maka perlu memilih menu utama penjualan. Contoh daftar data penjualan. Setelahnya akan masuk ke jendela penjualan. Langkah selanjutnya adalah tekan tombol tambah data baru berwarna biru untuk masuk ke dalam kotak pengisian data penjualan. Pada kotak pengisian data penjualan, isilah data nama pelanggan, NOPO, misalnya 001, dan tanggal penjualan. Setelahnya, klik tombol tambah untuk memasukkan data item yang dijual. Isilah data kode, jumlah, dan harga satuan. Jika sudah, klik masukkan list F12. Setelahnya lakukan untuk semua item yang dijual. Setelah selesai, tekan tutup dan akan kembali ke kotak pengisian data penjualan. Lanjutkanlah masukkan data penjualan pada pelanggan lain seperti cara sebelumnya. Jangan lupa untuk mencetak faktur penjualan invoice dan surat jalan. Apabila muncul kotak info yang menyatakan bahwa harga jual di bawah harga beli, maka bisa klik yes jika memungkinkan. Berikut adalah tampilan data penjualan. Setelah semua data sudah benar, klik F12 lalu tutup jendela penjualan. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk langkah-langkah pengaplikasian QR akuntansi dimulai dari awal hingga penjualan. Nah, teman-teman udah paham belum ya? Mudah-mudahan dari video ini teman-teman bisa paham nih dalam pengaplikasian QR akuntansi. Jadi cukup sekian dari video ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.